Ya, kita coba lihat bagaimana ini menjadi sebuah senjata ampuh dari Pratama Arhan yang memiliki long ball dalam melakukan throw in, dan pastinya cukup terarah, presisi dan akurat yang begitu membahayakan area pertahanan dari Brunei Darussalam. Berbahaya kali ini. Emi tadi langsung bergerak keluar. Ya, kita juga ingat bahwa di beberapa bulan lalu, lebih tepatnya pada bulan lalu, aksi dari Pratama Arhan pun memberikan impact positif ya terhadap permainan Tokyo Verdy ketika bermain di Emperor Cup melawan FC Tokyo saat itu. Ya, bahkan hampir saja menang dengan kemampuannya melepaskan lemparan jauh dan menjadi peluang saat itu, namun tidak menjadi gol, sayang sekali. Oh, tackling yang cukup bersih tadi dilesakan oleh Khairul Syame. Kembali Indonesia kali ini menguasai area sepertiga pertahanan dari Brunei Darussalam. Ricky Kambuaya coba mengubah arah serangan kali dari sisi kanan. Terobosan kali coba masuk kepada Sadir Ramdhani, terlalu tajam tadi. Ya, sudah terbaca nampaknya oleh Muisisa yang memang berada di area lini pertahanan. Ya. Membaca umpan yang diberikan oleh Asnawi untuk pergerakan Sadir Ramdhani. Lagi-lagi pemain Jeonnam Dragons mencoba menaksek masuk. Ada Witan. Masih belum berkutik tampaknya para pemain dari Brunei Darussalam dengan menumpuk ya 9 pemain ya. Betul. Di jantung area pertahanan mereka sendiri. Ya, praktis hanya menyisakan Naziruddin Ismail ya di depan. Kali Ricky pada Sandy Wolf. Wow, kita lihat chance dari Ultras Garuda yang begitu keras ya, memberikan semangat bagi Garuda ke malam hari ini. Iya, lagi-lagi sangat sulit memang. Dan kedua pemain Indonesia di lini pertahanan juga sangat berkonsentrasi. Pratama Arhan crossing. Terlalu tajam tadi menuju gawang ya dari Heini. Ini juga menjadi tantangan bagi Pratama Arhan untuk bisa mempertajam akurasi crossingnya. Karena sejak set pertama, sejak babak pertama tadi, sekitar 7 hingga 8 crossing sudah dilepaskan, tapi hanya beberapa saja yang mampu benar-benar berada di jangkauan para pemain Indonesia yang ada di kotak penalti. Itu menjadi PR yang harus juga dikerjakan oleh Pratama Arhan, karena memang dia begitu menjaga pemain, menjaga area samping yang benar-benar area terluar dari permainan Indonesia. Betul. Yang pelebaran yang dimanfaatkan oleh Pratama Arhan. Kali Sadir Ramdhani yang tentu saja pemain juga sangat agresif menyisir dari sisi kanan atau sisi kiri pertahanan Brunei Darussalam. Ini nyaring. Ya, Sadir akan mengambil dengan kaki kiri yang berarti bolanya kembali akan in-swing, akan menusuk ya. Adil. Ada hoki keras tadi atau Rizky yang mencoba untuk menyambut umpan dari Sadil, namun masih terkena badan pemain Brunei Darussalam sehingga menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Indonesia. Lihat bagaimana langsung dari para pemain Brunei Darussalam. Mereka sudah untuk tidak kembali kebobolan di babak kedua, namun kalau kita lihat serangan bertubi-tubi coba dilancarkan oleh para pemain Indonesia yang tidak sekalipun untuk menurunkan tempo serangan mereka. Ya, sebuah power tendangan yang terlalu kencang dari Sadir Ramdhani membuat bola hanya melintasi area kotak penalti Brunei. Ya. Dan tadi gagal dikontrol juga oleh Hoki Caraka. Pemain Indonesia harus mulai kembali menemukan skema permainan mereka yang sudah disiapkan tentunya, karena memang pertahanan yang berlapis dari Brunei ini memang diperlukan kreativitas tambahan dari pemain-pemain Indonesia. Balik Elkan Bagot dan Pasca ini mencoba mengamankan areanya. Nadeo, Rizky Ridho. Rest defense yang cukup apik dari Indonesia karena praktis hanya satu pemain Ya, yang digantung di depan sehingga memudahkan Indonesia untuk kembali bisa melakukan recovery.
Ricky Kambuaya ya. Sandy Walsh. Low defense counter yang coba dilakukan oleh para pemain Brunei Darussalam kali ini untuk bisa meredam serangan-serangan Indonesia. Batam Marhan crossing. Oh! Sebuah sundulan yang masih melebar tadi dilakukan oleh Witan Sulaiman. Ya sayang sekali, padahal umpannya sudah jauh lebih matang ya. Kali ini benar-benar terarah ke area kotak penalti. Kita saksikan ya, Witan tidak menyuluh dengan sempurna, hanya teroles di kepalanya dan bola bahkan tidak mengarah atau merubah arah bola. Ya kali ini pergantian pemain dari Brunei Darussalam. Nampaknya pemain senior akan dimasukkan. Adi Said, pemain berusia 33 tahun, dipersiapkan oleh Brunei dan akan menggantikan Hendra Azam yang memang sudah tidak 100% kondisinya di pertengahan babak pertama tadi. Dan juga ada Azwan Ali masuk. Ya, Azwan Ali Rahman, pemain berusia 31 tahun. Dua pemain senior coba dimasukkan oleh Coach Mario Rivera untuk bisa menambah kualitas permainan dari Brunei. Dan akhirnya Naziruddin Ismail ditarik keluar. Pemain yang dari babak pertama bergerak sendirian di lapangan pertahanan Indonesia. Dan kali ini sebuah lemparan ke dalam coba diambil oleh Muiz. Gagal dikuasai oleh Asnawi Mangku Alam Bahar. Ini adalah anak dari Bahar, pemain belakang PSM Makassar di era 90-an. Ya, kombinasi passing coba ditampilkan. Oh, sebuah intercept dari Ricky Kambuaya. Pergerakan Witan Sulaiman, masih Witan running with the ball. Masih ada Pratama Arhan dan crossingnya masih bisa dihentikan. Bagaimana tadi hadangan yang dilakukan oleh Haris Daniel membuat upaya crossing dari Pratama Arhan menjadi tidak maksimal. Ini dia pergerakan dribbling cepat dari Witan Sulaiman yang hampir bisa menusuk. Lagi-lagi hadangan dilakukan oleh Yura Indra Putra. Ya, tadi ada dua pergantian dari Brunei dan kali ini satu pergantian tambahan dari Indonesia, Ramadan Sananta. Oki Caraka ditarik keluar. Sebuah debut yang tidak terlalu buruk ya bagi Oki Caraka. Di usia 19 tahun sudah bisa menyumbang assist. Tentu ini adalah sebuah kesempatan yang berharga dan juga layak kita apresiasi bagi Oki Caraka. Betul sekali. Yang memperkuat Persis Solo kali ini sudah mencetak 5 gol, jadi jadi 45 gol dari 15 pekan di BRI Liga 1. Menjadi pemain lokal Indonesia yang cukup subur ya, bersama Ricky Cawon, bersama Stefano Lillipali juga. Dan tadi dua pemain yang masuk dari Brunei adalah Adi Said, pemain nomor punggung 10, akan menggantikan Naziruddin Ismail. Dan juga ada Azwan Ali Rahman menggantikan sang kapten yang sudah tidak maksimal memang, Hendra Azam. Iya. Nah, tadi sempat dia mengalami ini ya, cedera ya di pertama tadi. Ya, pelanggaran dilakukan oleh Dimas Derajat nampaknya. Ini sesuatu hal yang juga patut untuk terus dipertahankan ya, bagaimana pressing dan keberanian dalam melakukan pressing ini memang cukup bernilai positif. Tinggal bagaimana tidak banyak melakukan pelanggaran ya. Bisa mereduksi pelanggaran-pelanggaran yang tidak diperlukan. Dan kembali Indonesia kali ini mencoba melakukan rekonstruksi serangan dari kaki pemain. Progresi sirkulasi yang coba dilakukan untuk bisa membongkar area pertahanan Brunei Darussalam yang begitu solid dilakukan. Kan Bagot, Sandy Walsh. Fadil, satu gol kali ini masih dari Ricky Kambuaya. Ya, ini memang yang harus dan diperlukan oleh Indonesia. Sesekali sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti tidak apa-apa, harus dilakukan, harus dicoba karena memang sangat rapat ya. Jadi karena
memang ada pertahanannya rapat, harus ada pemain yang bisa memancing. Salah satunya adalah pemain-pemain yang bisa melepaskan tembakan dari jarak jauh. Kembali Sadil Ramdhani kali ini akan mencoba mengeksekusi tendangan penjuru dari sisi kanan. Sebuah tinjuan yang sangat baik tadi ya dari Haminyari. Iya. Kembali akan Dagat. Sebuah pelanggaran tadi. Iya. Ini pemain yang sempat besar dan bersekolah di Bintaro ya. Di Bintaro Jakarta Selatan dan juga Tangerang Selatan. Bermain di Ipswich Town, memang belum banyak mendapatkan kesempatan di Championship, tapi bermain baik di Carabao Cup. Carabao Cup mengalahkan Bob ya. Iya, bahkan bisa mengalahkan Sata Hazard dan juga Wang Hichan. Iya. Baik sekali kerjasama yang begitu apik dari pemain Indonesia kali ini. Sandy Walsh coba masuk, masih Sandy Walsh. Oh, jelas sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pemain muda dari Brunei Darussalam mengakibatkan Indonesia kali ini mendapatkan keuntungan dari titik penalti yang coba dimanfaatkan untuk menambah keunggulan. Ya, sebuah akselerasi dari Sandy Walsh membuat Nazan Zulkifli harus dan sedikit ceroboh yang melakukan tackle dari arah belakang di dalam kotak penalti yang membuat wasit telak langsung menunjuk titik putih dan sebuah keuntungan advantage bagi Indonesia. Credit point bagi Sandy Walsh yang berani melakukan penetrasi. Iya. Siapakah yang akan mengeksekusi titik putih penalti kali ini untuk menambah keunggulan bagi Indonesia? Tampaknya sang pemain pengganti dari Hoki Caraka, Ramadan Sananta kali ini akan mencoba mengeksekusinya. Gol ketiga sudah di depan mata. Pemain Persis Solo kali ini yang akan mencoba mengeksekusinya. Ada Ramadan Sananta. Begitu tenangnya dia mengeksekusi sebuah tendangan dari titik putih penalti. Dan akhirnya membuat Indonesia kembali menambah keunggulan mereka menjadi 3-0 atas Brunei Darussalam. Ya, gol kedua bagi Ramadan Sananta. Eksekusi yang sangat berani. Kita saksikan bola dilepaskan benar-benar ke pojok kanan bawah gawang dari Haminyari. Benar-benar tidak terjangkau. Sebuah akurasi tembakan, power pukul tendangan yang sangat baik. Ya. Dan membuat bola benar-benar gagal dihentikan. Gol kedua bagi Ramadan Sananta di timnas senior ya. Betul sekali. Dari penampilan yang cukup sedikit sebenarnya, Ramadan Sananta baru menampilkan, ini adalah caps kelimanya bersama timnas senior, tapi sudah mencetak 2 gol. Wow. Praktis memang menjadi salah satu striker tersubur. Striker ini ya, lokal ya. Tuh, 11 gol bersama PSM Makassar di musim lalu. Iya. Wow. Sandy Walsh nampaknya benar-benar bertarung di laga kali ini. Karena memang Sandy Walsh ini sempat akan debut di beberapa laga, termasuk di uji coba melawan Argentina. Namun gagal ya. Karena masih menderita cedera, akhirnya berhasil debut melawan Turkmenistan. Iya. Turkmenistan, dan kali ini tidak menyanyiakan kesempatan tampil di ajang resminya. Ajang resminya, betul sekali. Set keduanya bagi Indonesia. Dan kita lihat pemain pengganti Aswan Ali yang langsung menjadi deputi kapten bagi Hendra Azam ya. Ya, langsung mendapatkan kartu kuning kali ini, kartu kuning perdana ya, yang dikeluarkan oleh sang wasit di laga kali ini. Pelanggaran yang cukup berbahaya memang tadi, lutut mengenai wajah dari Sandy Walsh. Meskipun memang bukan sebuah kesengajaan ya, tapi memang itu adalah gerakan yang ceroboh. Dalam kategori foul itu adalah reckless foul. Kembali memberikan umpan kali ini Sadil Ramdhani, masih terlalu deras tadi. Ya tentu saja mudah sekali bagi siapapun yang menjadi set piece taker untuk memberikan bola udara atau bola datar, karena kita mempunyai semua ya. Betul. Yang menjadi catatan adalah bagaimana crossingnya ini jangan sampai parabol ya. Harus lebih float. Jadi jangan terlalu tinggi, tapi bisa menyasar langsung ke arah yang dituju. Apakah itu kepala dari Elkan Bagot ataupun Sandy Walsh tadi yang sudah menunggu. Iya. 3 gol sudah dibukukan Indonesia di sepanjang 64 menit. Pertandingan ini sedang berlangsung pemirsa. Dan gol terbaru tadi dari Ramadan Sananta
Pemain yang menggantikan Hoki Caraka di awal-awal menit babak kedua tadi akhirnya berhasil menjawab melalui sepakannya dari titik putih penalti. Kembali sebuah serangan kali kembali dilakukan ada Ramadan Sananta. Mencoba menerima terobosan namun sayang tadi sudah terlanjur keluar. Ya, terlambat menguasai bola tadi Ramadan Sananta meskipun sudah memenangi adu sprint tadi ya. Kecepatannya juga memang sangat merepotkan Ya. pertahanan lawan. Bahkan kita ingat ketika di final SEA Games kecepatannya bisa menyulitkan para pemain Thailand ya. Betul. Oh, ada sebuah peluang kali ini Ramadan Sananta. Ya. Tadi dia bermaksud untuk memberikan kepada Sadil Ram dari prosesnya yang kurang sempurna. Betul, betul. Kontrol bola pertama Sananta yang terlepas justru mengarah ke Sadil yang sudah berada dalam posisi offside ya. Dan jika pun tidak offside, bolanya sudah dipantulkan oleh Mui Sisa. Iya. Ya, kemenangan kalau ini adalah pertemuan pertama Indonesia lawan Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia. Betul. Ini kalau kita lihat pertemuan pertama mereka terjadi sejak SEA Games. Betul. 1977 ya. Di mana pada saat itu Indonesia menang dengan skor 4-0. Dan di pertemuan terakhir kemarin Indonesia mampu menang di Piala AFF 2022 dengan menumbangkan Brunei 7-0. Lagi-lagi berhasil digagalkan kali ini. Ada sebuah serangan yang coba dilakukan oleh Brunei Darussalam dari situasi counter attack tadi. Ya, sayang sekali tadi ada kontrol bola yang terlalu panjang. Nampaknya dari Ramadan Sananta ya. Ya. Dan kembali ada sebuah passing yang tidak terukur dari Ricky Kambuaya. Oh, baik sekali eksplosivitas kali ini dari Witan Sulaiman di sisi kiri pertahanan. Wall pass Ricky Kambuaya dan kita lihat sebuah gol kedua dari Ramadan Sananta. Menambah keunggulan bagi Indonesia. Lagi-lagi memperlebar kedudukan bagi Indonesia menjadi 4-0 atas Brunei Darussalam. Killer insting itulah yang dimiliki oleh Ramadan Sananta. Pemain yang memang benar-benar bertipikal nomor 9 murni, Johan. Kita saksikan sebuah sepakan dari Kambuaya dan sudah ditunggu dari pergerakan tanpa bola Ramadan Sananta yang lepas dari posisi offside. Betul. Ini adalah insting penyerang murni, insting striker yang memang sangat dibutuhkan ya di momen-momen ketat seperti ini dan membuat Indonesia lepas dari beban karena memang kali ini sudah ada 2 gol tambahan yang dua-duanya dicetak oleh Ramadan Sananta. Gol ketiga bagi Ramadan Sananta bagi timnas Indonesia dari 5 kali penampilan. Luar biasa. Wow. Ya, ini merupakan sebuah keputusan yang tepat bagi seorang Sintayong ya, akhirnya memasukkan Ramadan Sananta. Ya. Memang inilah yang tidak dimiliki oleh Dimas Derajat, Hoki Caraka, Denny Sulistiawan. Itu adalah killer insting, pemain yang memang bernaluri striker, bernaluri pembunuh yang ada di dalam kotak penalti lawan. Betul sekali. Yang masih berusia 20 tahun, masih sangat panjang karirnya. Luar biasa. 2 tahun lalu saya ingat di bulan yang sama ia masih bermain untuk PS Harjuna Putra di Liga 3 Provinsi Sumatera Utara. Tapi kali ini ia sudah menjadi salah satu andalan tim nasional Indonesia. Predator di depan Indonesia lagi-lagi sebuah serangan kali ini. Indonesia yang sudah unggul 4 gol tidak mengendorkan sebuah serangan ya. Justru semakin bertubi-tubi untuk bisa menambah pundi-pundi golnya untuk melawan Brunei Darussalam pada malam hari ini. Sandy Walsh, Asnawi Makualam. Kita lihat sudah ada berapa pemain yang menumpuk. Betul. Lagi-lagi fokus para pemain Brunei adalah agar mereka tidak kebobolan sebanyak-banyaknya ya. Mereka akan coba terus melakukan pertahanan yang solid agar tidak kebobolan lagi. Betul. Tapi mereka bertahan cukup narrow ya, jadi kelebaran bisa dimanfaatkan oleh Indonesia ya. Betul. Sebuah adjustment yang baik ya dari Coach STY. Kembali Sadil Ramdhani, masih bisa. Masih Sadil. Sandy Walsh. Witan kembali kepada Sandy.
1-2 kali coba dilakukan bersama dengan Ramadan Sananta, mencoba melebar kali ini di sisi satunya, coba dikejar tadi oleh Pratama Arhan. Ya, sebuah kerjasama triangle pass yang cukup baik, namun diakhiri dengan umpan diagonal yang tidak terlalu jelas ya. Apakah bola untuk Ricky Kambuaya ataupun Pratama Arhan, karena memang tidak ada pemain yang menjaga di kelebaran tadi. Tapi memang sejauh ini penampilan Sadil pun tidak dikatakan buruk ya, bahkan sangat membantu dan sangat positif. Ini adalah jawaban bagaimana Sadil yang memang kerap dikritik akhir-akhir ini oleh netizen. Dan sejauh ini Sadil bisa menjawabnya dengan sangat baik dengan beberapa pergerakan yang eksplosif dan juga satu asisnya di babak pertama tadi. Betul sekali. Gerakan yang eksplosif dan sangat agresif tadi dari sisi kanan. Kembali kali ini coba mau serangan Brunei, kembali bisa digagalkan Indonesia, menjadi turnover kali ini bagi Indonesia di area sepertiga. Dari Ricky Kambuaya 1-2, masih Ricky Kambuaya memasuki kotak penalti, masih ada Sadil Ramdhani kali ini. Masih Sadil 1-2 dengan Asnawi melakukan overlapping. Masih ada Sandy Walsh kepada hampir saja tadi. Sebuah kerjasama yang masih bisa dibangun. Dimas Derajat lagi-lagi kali ini dari Pratama Arhan di sisi kiri. Elkan Bagot, Ricky Kambuaya. Kita lihat bagaimana positioning dari para pemain Brunei Darussalam yang dengan sigap untuk menjaga pergerakan dari pemain Indonesia ya. Ya, betul. Memang dengan masuknya Witan dan juga Kambuaya ini membuat ada dua pemain yang bisa bergerak dinamis ya di ruang sempit. Angkat bola lalu. Dua striker Rabu dari Indonesia mencetak brace kali ini. Tidak hanya Ramadan Sananta, namun Dimas Derajat pun mampu mencetak brace bagi Indonesia. Semakin lebar kali ini keunggulan Indonesia menjadi 5-0 atas Brunei Darussalam. Ya, di masa lalu kita memiliki Bambang Pamungkas, memiliki Kurniawan Dwi Yulianto, memiliki Saktiawan Sinaga, Budi Sudarsono. Di musim, di tahun ini, di era sekarang, kita memiliki Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan kita saksikan lompatan vertikal jam yang luar biasa dan umpan yang sangat matang dari kaki yang bukan kaki terkuat Sadil Ramdhani. Ya. Dua asis dari Sadil memberikan umpan matang dan sebuah sundulan matang berkelas sensasional dari Dimas Derajat membuat Dimas Derajat memperlebar keunggulan Indonesia, Johan. Memperlebar dan masih punya kesempatan untuk lebih lebar lagi membuat keunggulan. Dan kita lihat bagaimana keriangan dari Presiden Bapak Jokowi ketika bereaksi dari gol seorang Dimas Derajat yang akhirnya berhasil mencetak brace di menit ke-71 kali ini. Ya, gol kelima bagi Dimas Derajat untuk timnas senior Indonesia dari 10 kali penampilan. Dan akhirnya ada rotasi kembali ya. Iya. Nampaknya Sadil ditarik keluar karena memang dua asis dan beberapa pergerakan cepatnya ini sudah bisa membuktikan bahwa Sadil pun sangat berimpact positif. Betul. Dan pemain yang masuk adalah Egy Maulana Fikri yang juga tampil baik bersama Dewa United. Betul sekali. Wow. Shane Patinama juga dimasukkan kali ini. Ya, tentu saja dengan skuad yang ada yang dipilih oleh Sintayong kali ini maupun dari bench atau starter semuanya sama-sama tak bisa imbang ya. Iya, betul. Shane Patinama di musim lalu bersama Viking FK bermain total 33 pertandingan, 1 gol, serta 6 assist. Jadi memang ini adalah pemain yang juga cukup seimbang, bertahannya kuat, bertahannya solid, tapi juga bisa diandalkan dan berkontribusi untuk menyerang ya. Betul. Dan Patinama yang baru masuk, ada Witan Sulaiman kali ini. Ya, kita saksikan bagaimana nyamannya Indonesia di timnas era sekarang ketika Pratama Arhan ditarik keluar, dan yang masuk masih sekelas Shane Patinama. Sementara ada dua pergantian pemain kali ini dari Brunei Darussalam, ada pemain yang baru masuk. Ya, nomor 15 kali ini ada Ashraf Fahmi. Dan juga ada satu lagi pemain nomor 16. Ada Hizzi Zulfakar. Ya. Ini Hizzi Zulfakar adalah pemain yang juga dipromosikan ya dari timnas Under 23. Berposisi sebagai bisa bermain sebagai center back ataupun full back kanan. Sedangkan Ashraf Fahmi adalah pemain yang biasa berperan sebagai central midfield ataupun gelandang bertahan. Jadi memang jelas ya bahwa ini adalah pergantian taktik yang juga cukup stabil dan juga statis, bahwa tidak ada pergantian pemain di beda posisi tapi di posisi yang sama ya.
karena mereka digempur berulang kali. Betul. Oleh sebuah kesempatan tadi dari tendangan penjuru masih bisa diamankan. Ya, langsung membuang bola tadi Hirzi Zulfakar. Pemain berusia 23 tahun asal PDMM juga ya. Ya. Hirzi Zulfakar ini memang pemain yang cukup baik juga di PDMM, bermain 7 kali serta mendapatkan 1 kartu kuning dan sempat menimba ilmu di Indah SC. Serangan yang bertubi-tubi dilancarkan oleh para pemain Indonesia dan begitu tampil konsistennya hingga menit ke-75 kali ini. Dan tentunya tidak ada perbedaan yang mencolok antara pemain yang di bench maupun yang menjadi starter di awal pertandingan tadi. Ya. Sehingga membuat kekuatan Indonesia juga tetap tampil stabil kali ini. Betul. Dan dengan masuknya Egy Maulana Fikri ini menambah pemain Indonesia yang mampu bermain di ruang sempit ya. Karena memang Egy pun bisa bermain di situasi seperti itu. Betul. Di ruang-ruang sempit pertahanan lawan. Dan nampaknya Asnawi akan lebih banyak mengisi sisi kanan ya. Iya. Ada sebuah peluang serangan dilakukan oleh Brunei namun terlalu deras tadi terobosan yang coba dilakukan oleh Azumi Ali Aswan Ali ya. Betul. Dan Ashraf Fahmi nampaknya akan diposisikan sebagai gelandang kiri ya. Untuk bisa menahan gempuran dari Asnawi Mangkualam dan juga Egy Maulana Fikri. Kembali kali ini sebuah serangan coba dibangun oleh Brunei Darussalam. Masih bisa digagalkan tadi oleh kinerja yang luar biasa ditampilkan oleh Sandy Walsh. Shane Patinama kali ini yang menggantikan Pratama Arhan. Shane Patinama yang bermain untuk Viking FK. Betul, berumur 25 tahun ya. Kembali Rizky Ridho pada Asnawi. Egy Maulana Fikri. Swing kali ini ke dalam masih bisa digagalkan tadi oleh Yura Indra Putra. Yang juga cukup tampil kesulitan ketika harus memarking Ramadan atau mungkin Dimas Derajat. Dua striker yang tampil gacor pada malam hari ini pemirsa. Ya, luar biasa memang dengan masuknya Ramadan Sananta ini membuat keunggulan duel udara Indonesia tidak hanya di lini tengah dan lini belakang tapi juga di lini depan ya. Betul. Ditambah Dimas Derajat yang kembali menemukan sentuhannya. Bagaimana Dimas Derajat di level klub pun memang belum terlalu produktif ya. Sedangkan ini adalah gol kedua bagi Dimas Derajat di laga kali ini. Ini membuktikan bahwa Indonesia bisa memaksimalkan, Coach STY bisa memaksimalkan potensi dari Dimas Derajat. Betul. Pratama Arhan tadi yang ditarik keluar digantikan oleh Shane Patinama dan inilah kita lihat bagaimana reaksi dari penjaga gawang yang tampil sangat sibuk untuk memungut bola 5 kali. Betul. Ricky Kambuaya yang menggantikan Markov yang juga tidak menurunkan intensitas serangan dari lini kedua. Walaupun gaya bermainnya cukup berbeda ya dengan Markov ya. Iya, betul. Dan yang menarik Sandy Walsh ini ya, berperan layaknya Ivar Jenner di Finland Under 23. Iya. Menjadi holding midfield di babak kedua dan bola-bola sirkulasinya ini lebih matang dan membuat serangan Indonesia berjalan lebih cepat dalam mengalirkan bola baik ke sisi kanan ataupun ke kiri. Iya, tentu saja masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia ya. Betul. Dengan skuad yang ada saat ini. Kita sekarang sudah tidak khawatir jika Markov berhalangan hadir. Karena memang ada Sandy Walsh yang sudah bersiap di sana. Betul. Jika Kambuaya berhalangan hadir masih ada Marcelino Ferdinand. Betul sekali. Jadi masih sangat dalam. Iya. Sebuah anugerah tentunya bagi timnas Indonesia. Dan ini harus dipertahankan karena ini kita belum mencapai apapun ya. Iya. Kita harus mencapai target-target yang sudah dicanangkan oleh federasi. Betul sekali. 10 menit kali ini pertandingan akan segera berakhir menuju babak kedua usai di mana sudah memasuki menit ke-79 atau menuju ke 80 dan satu pemain dari fullback kanan Brunei tadi yang ditarik keluar, Narzan Zulkifli, pemain dari Under 23 yang kali ini dipanggil untuk menambah kekuatan timnas senior Brunei Darussalam.
Yang juga tadi akhirnya memberikan penalti bagi kita ya. Iya. Dan memang terlihat bahwa energi dan stamina para pemain Brunei ini sudah mulai mencapai level letih ya. Jadi ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk terus menggempur. Iya. Lebih letih bertahan daripada letih menyerang ya. Jelas, betul. Kembali, gol serangan coba dibangun kali ini. 1-2. Ramadan kepada Dimas. Kepada Witan tadi maksud saya. Dimas dan kali ini. Oh! Lagi sebuah kesempatan dari Ramadan Sananta. Wow. Ini yang saya namakan float cross. Jadi memang bolanya tidak parabol, tidak tinggi, tapi langsung mengincar kepala teman. Dan kita saksikan umpan Egy. Hampir bisa membuat Ramadan Sananta cetak hat-trick ya, Johan. Ya. Dan ada penyelamatan yang terbang tadi. Jadi Hemi Nyaring. Apresiasi juga bagi sang penjaga gawang berusia 25 tahun. Yang mungkin jika penampilannya tidak seheroik dan seapik ini, gol yang bersarang di gawang Brunei akan lebih banyak ya. Lebih banyak lagi. Hemi Nyaring harus bekerja ekstra keras di pertandingan malam hari ini di leg pertama dari kualifikasi Piala Dunia 2023. Ini sebuah kesempatan sundulan yang coba dilesakkan tadi oleh Ramadan Sananta. Namun ada penyelamatan yang penting dari seorang Hemi Nyaring untuk bisa menggagalkannya sehingga membuat Indonesia kali ini mendapatkan keuntungan dari situasi sepak pojok yang akan dilakukan oleh Ricky Kambuaya. Ada penggantian pemain kali ini dari Brunei Darussalam. Ada Fahrazi, itu Muhammad Fahrazi ya. Itu adalah back juga yang bermain karena memang tadi ada satu pemain yang cedera. Ya, Nazan ya akhirnya ditarik keluar dan digantikan oleh Fahrazi. Jadi menambal ini di sisi kanan dari Brunei Darussalam ya. Pergantian textbook ya. Back diganti back, tadi gelandang bertahan pun diganti gelandang bertahan ya. Iya. Ramadan Sananta yang juga cukup rajin ketika harus membangun bola dari bawah. So, memang salah satu kelebihan dari Ramadan Sananta adalah kemampuannya link up play ya. Yang berarti bisa menyambungkan bola dari lini lain ke lini lainnya. Oh, kesempatan kali ini masih bisa digagalkan. Masih ada Sandy Walsh. Egy Maulana Fikri, masih Egy. Ada sebuah pergerakan yang dilakukan 1-2 dengan Dimas Derajat mencoba melebar. Sen Patinama kembali kepada Egy Maulana Fikri. Masih mencoba untuk membongkar area pertahanan Brunei Darussalam dari kaki ke kaki. Sirkulasi yang coba dibangun oleh para pemain Indonesia. Cross kali ini ada Sen Patinama di situ. Cukup kesusahan untuk bisa keluar dari peran-peran udara tadi. Ya, Sen Patinama ini adalah pemain keturunan dari Pulau Haruku, Maluku Tengah ya. Dari darah kakek neneknya. Iya. Sedangkan Sandy Walsh itu adalah pemain yang berkakek orang Surabaya. Neneknya orang Malang. Dengan ayah ibunya lahir di Belanda memang. Lebih tepatnya di Belgia. Ramadan. Ya kita juga kalau kita ngomong konteks soal naturalisasi, kita harus memilih pemain-pemain yang memang juga harus produktif juga ya. Betul. Barangan untuk memasukkan pemain. Dan kali ini Sen Patinama, Sandy Walsh pun juga sudah cukup teruji ya dengan penampilan mereka. Bahkan Sandy Walsh ini adalah bagian penting dari KV Mechelen ya, tim dari Liga Belgia. Sedangkan Sen Patinama sudah berpengalaman bersama Viking FK di Liga Norwegia, bahkan beberapa kali juga sempat tampil di Europa League dan juga UEFA Conference League ya. Dan berarti levelnya memang sudah sangat diperhitungkan. Betul sekali. Mewah ya squad dari back kita ya. Betul. Kita masih belum komplit sebenarnya. Bahkan sebenarnya di gelandang bertahan masih ada nama Rahmat Irianto juga. Itu dia. Yang versatile bisa bermain di gelandang bertahan, center back, wide center back ataupun full back ya. Betul. Kembali Asnawi Mangkualam kali ini memberikan crossing. Masih terlalu deras tadi tampaknya, sehingga tidak bisa dijangkau oleh Dimas Derajat. Ya tentunya kemenangan 5-0 ini jangan sampai membuat para pemain Indonesia puas. Bisa yang bersamaan memang tempo harus diatur, stamina, fisik, energi harus diatur. Tapi selagi ada kesempatan menambah gol di kandang ini sangat penting poinnya ya. Betul. Agar mereka lebih nyaman ketika bermain di tandang di Bandar Sari Bergawan nanti.
Space serangan coba dibangun Indonesia. Ada Rizky Ridho yang juga tampil sangat tenang. Egy Maulana Fikri. Kembali Asnawi Mangkualam kali ini. Ya, kalau kita lihat rekor tertinggi kemenangan Indonesia adalah di pertemuan terakhir mereka ketika mengalahkan Brunei Darussalam 7-0, dan kali ini ada sebuah kesempatan dari Ricky Kambuaya. Ada upaya sepakan bola efek tadi ya dari Kambuaya menggunakan kaki bagian luar kaki kanannya. Iya. Dari Ricky. Witan kerjasama triangle masih bisa dimentahkan tadi. Namun sayang sekali bola mutar dikuasai oleh Indonesia. Asnawi Mangkualam. Kirim umpan silang kali ini. Witan Sulaiman. Egy. Liron saja tadi. Ya, lagi-lagi dengan 3 pemain yang bisa bergerak di ruang sempit tentu membuat lini pertahanan Brunei akhirnya terstretch ya, menjadi renggang. Renggang, betul. Kita lihat juga chance dari Ultras Garuda yang tidak pernah berhenti sejak menit pertama tadi berlangsung. Ricky Kambuaya, kembali Witan, angkat bola. Nah, sayang sekali ya tadi final pass dari Witan tidak dalam momentum tendangan yang sempurna ya, sehingga arah datangnya bola dan juga kecepatan bola menjadi pelan dan mudah diamankan oleh Hemi Nyaring. Tapi tadi ada pergerakan kerjasama segitiga yang sangat baik juga. Betul. Dari Asnawi, Kambuaya, dan akhirnya menemukan Witan di kondisi yang kosong. Iya. Baru kali ini akhirnya Brunei Darussalam mencoba memberikan terobosan. Untuk mengancam kali ini tampaknya tidak ada penyerang yang menyambut. Masih ada Asnawi di situ. Kalau kita lihat dari sorotan kamera tadi di depan sekarang lebih belakang. Betul. Walk rate-nya begitu luar biasa. Iya, iya. Dan Asnawi melakukan reading the game yang sempurna ya, Johan. Iya. Kembali Egy Maulana Fikri. Tadi saja yang coba dia lakukan. Balik pada Witan. Masih belum terbebas tampaknya para pemain Brunei Darussalam dengan serangan-serangan. Pemain Indonesia yang tampil sangat intens dan sangat konsisten. Ricky Kambuaya. Masih ada Egy Maulana Fikri. Kembali terlepas kali ini sebuah counter attack coba dilakukan oleh para pemain Brunei Darussalam tadi. Namun kita lihat ketenangan yang apik dari seorang Rizky Ridho untuk bisa mengamankan area pertahanannya. Luar biasa bermain tanpa celah Rizky Ridho Ramdhani. Pemain jebolan dari EPA Persebaya Surabaya yang tampil begitu dominan bersama Persija Jakarta di musim ini. Tampil baik di Timnas Under 23, di Timnas Senior, dan di ASEAN Games ya. Betul. Sangat sibuk. Tadi kalau harus duel dengan Adi Said, ya lagi-lagi umur gak bohong, masih sangat muda, di sana udah 33 tahun ya. Betul. Gampang sekali tadi. Untuk bisa adu stamina atau duel body charge. Itu masih sangat maksimal bagi pemain muda seperti Rizky Ridho. Brunei Darussalam kali ini coba menguasai dari sepertiga area pertahanan Indonesia. Komunikasi yang terjadi sehingga cukup mubazir tampaknya sebuah skema serangannya tadi. Mario Rivera. Di pertemuan pertama dia takluk 7-0, kali ini di pertemuan kedua sudah 5 gol yang tercipta. Masih ada waktu setidaknya bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi golnya, atau memang stop sampai di sini kita jauh. Iya. Itu berarti memang Brunei belum bisa mencetak gol ya ke gawang Indonesia di 2 pertemuan terakhir. Dan semoga itu dipertahankan hingga pada hari Selasa nanti. Di leg kedua. Ricky, Witan, Shen Patinam. Terobosan yang apik kali ini masih ada Shen, angkat bola. Masih ada Ramadan yang cukup cerdik tadi membiarkan clearance dari salah satu punggawa bertahan Brunei, Indra Putra, yang menghasilkan sepak pojok kali ini untuk Indonesia. Tuh, Yura Indra Putra sudah bisa membaca umpan dari Shen ya. Namun ada gangguan dari Ramadan Sananta yang membuat bola akhirnya menjadi sebuah tendangan sudut bagi Indonesia. Ya. Eksekusi yang akan dilancarkan oleh Witan Sulaiman kali ini dari sisi kanan pertahanan Brunei Darussalam. Angkat bola.
Coba dibangun kali ini sebuah counter attack dari Brunei Darussalam. Hanya ada 2 pemain, praktis 3 pemain di belakang. Masih kesusahan. Ya, Brunei untuk bisa membangun serangan tadi. benar-benar bersih ya sebuah intercept dari Shane Patinama. Luar biasa. Shane bermain juga sangat baik sama Viking FK yang menjalani musim keduanya, sempat bermain di Ajax dan juga Utrecht Junior ya. Serangan lagi dibangun oleh Indonesia. Shane Patinama, masih Shane. Oh, berhasil mengelabui dan kali ini sebuah kesempatan. Egy Maulana Fikri. Witan Sulaiman. Witan. Oh, sayang sekali. Tepakannya tadi tepat menuju ke sang penjaga gawang. Ya, momentumnya adalah ketika umpan tarik dari Shane bisa dikuasai oleh Egy. Ini dia, Egy tidak memberikan bola pada Dimas Derajat ya. Dan akhirnya posisi Egy pun tidak menguntungkan karena sedang membelakangi gawang. Iya. Dan tendangan flashing dari Witan juga cukup mudah karena mengarah tepat pada Hemi Nyaring. Waktu normal yang sudah berakhir pemirsa, sehingga ada additional time kali ini 5 menit menjelang laga bubar. Sudah ada 3 gol yang tercipta di sepanjang babak kedua kali ini. Betul. 2 gol dari Ramadan Sananta dan juga 1 dari Dimas Derajat di menit ke-71 tadi. Lagi sebuah kesempatan bagi Indonesia kali ini. Dimas Derajat. Cantik sekali. Flashing yang apik dari seorang Dimas Derajat akhirnya berhasil mencetak hat-trick kali ini bagi Indonesia. 6-0 untuk keunggulan Indonesia. Luar biasa, Dimas Derajat yang bermain di Liga 1 belum pernah mencetak gol, tapi kali ini mendapatkan hat-trick. Semoga ini bisa membangkitkan lagi rasa percaya diri. Sentuhan dari Dimas Derajat kita saksikan. Sentuhan yang sangat rapat, dingin, dan penyelesaian yang juga sangat matang ke pojok bawah gawang dari Hemi Nyaring. Iya, benar-benar bahkan mendapatkan bola di antara kedua kaki. Ini jangan sampai di pertandingan dan leg kedua pemain Brunei ini menggunakan sarung ya. Wow, luar biasa kali ini. Cukup tenang untuk memberikan sepakannya di ujung kanan dari sang penjaga gawang. Cukup dingin juga ya bahwa penyelesaian dari Dimas Derajat tidak memaksakan tendangan kencang, tapi lebih ke penempatan bola. Tapi di area yang tidak terjangkau oleh Hemi Nyaring, penjaga gawang Brunei. Iya. Ya, gol ke-6 dari 10 penampilan. Luar biasa. Wow. Additional time yang akhirnya mampu menambah pundi-pundi gol bagi Indonesia. Kembali Ramadan Sananta yang masih tampil ngotot. Dan ini adalah bukti ada progres dari permainan Indonesia ya. Di laga Desember lalu ketika menang 7-0, kita bermain melawan 10 orang pemain Brunei sejak menit 38. Ya. Tapi kali ini Brunei tetap bermain dengan 11 pemain, tapi skornya sudah 6-0. Jadi memang ada peningkatan performa dari Indonesia. Semoga ini tidak membuat para pemain cepat berpuas diri ya, Johan. Betul sekali. Kita harus tampil konsisten dan fokus untuk bisa membangun kualitas tahap demi tahap, dan kita lihat bagaimana kali ini para Ultras Garuda yang menyalakan lilin kemenangan yang ada di depan mata di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ya, 2 menit adalah waktu yang cukup lapang untuk bisa bahkan menambah gol ya saya rasa. Meskipun para pemain Indonesia harus tetap memberikan respect pada para pemain Brunei. Betul. Shane Patinama. Oh, hampir saja tadi yang kurang sempurna, namun kali ini berhasil. Masih dikuasai oleh Brunei Darussalam yang mencoba membangun serangan hanya sendirian sehingga tidak efektif dan mudah saja untuk bisa digagalkan oleh para pemain Indonesia. Ya, tidak ada permainan kolektif yang membuat para pemain Indonesia ketika melakukan transisi bertahan lebih mudah mengantisipasi ya, Johan. Iya. Mereka tampil dengan monoton sehingga mudah dipatahkan. Kembali kali ini Indonesia coba untuk membangun serangan langsung di sepertiga area pertahanan dari Brunei Darussalam. Dimas Derajat, Sandy Walsh. Ya, pertandingan yang cukup menarik kali ini dengan hujan gol yang terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan 6 gol yang sudah diciptakan oleh para pemain Indonesia tadi. Sandy Walsh. Ricky Kambuaya. Oh, 1-2 yang belum terorganisir dengan baik tadi. Ya, kita tinggal menunggu waktu terakhir
di akhir babak kedua. Dan ini menjadi catatan tentunya bagi Coach Mario Rivera yang belum bisa mendapatkan dan memberikan penawar ya dari permainan Indonesia yang begitu eksplosif, impresif, dengan intensitas tinggi. Ditambah kedalaman skuad kita jauh lebih baik ya dibanding Brunei. Betul sekali. Baru satu coba dilakukan. Masih bisa digagalkan oleh Fakar Razi, pemain pengganti. Elkan Bagot yang juga tampil cukup apik untuk bisa bertahan dan menyerang sama baiknya. Betul. Dan memang adanya regulasi pergantian pemain yang maksimal bisa memasukkan 5 ya dari 3 kali kesempatan. Ini juga membuat adanya rotasi yang sangat baik. Ya, dan akhirnya peluit panjang dibunyikan oleh sang wasit Bian Haidari yang akhirnya menutup laga ini dengan kemenangan Indonesia di putaran pertama, leg pertama dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, kemenangan yang sangat layak dan sangat dibutuhkan oleh Indonesia sebelum nanti bertandang ke Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam pada tanggal 17 ya, pada Selasa nanti. Dan kemenangan ini membuat beban Brunei semakin berat untuk bisa mengejar ketertinggalan selisih gol. Dan Indonesia semakin nyaman, tapi jangan lupa Johan bahwa tugas para pemain Indonesia belum selesai. Kita belum lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tentu saja, jangan cepat berpuas diri, namun modal ini akan menjadi senjata bagi Indonesia untuk bisa tampil lebih impresif. Laga kedua nanti, Indonesia 6, Brunei Darussalam 0. Kami akan segera kembali untuk Anda. Oke bang, yang pertandingannya bang udah selesai nih bang. Untuk abang-abangku yang pengen join yang mau dibantu daftar ke bang di sini bang, boleh langsung japri aku bang. Untuk link bang, aku bang udah bisa komentar bang, ada link WhatsApp sama untuk deposit ya bangnya 20.000 aja bang. Pulsa dan awal masa 10.000 bang. Buat abang-abangku yang mau dibantu daftar bang, bisa langsung japri aja bangku ya ke WA aku bang. Ini bang, aku kirim bang untuk link WA aku bang. Abang mau belajar juga bang cara pasang taruhan bola bang, bisa juga bang. Ya bisa langsung abang-abangku japri aja bang ke WA bang. Yang mau join juga bang ke grup parlay bang, bisa bang ya, abangku bisa langsung japri aja bang. Nggak cuma taruhan bola bang, abang juga bisa mainin slot gacornya bang ya. Live casino bang ada bang, tembak ikan, sabung ayam bang ya. Untuk semua jenis permainan bang lengkap bang. Abang modal minimal aja bang udah bisa bang ya, pasang dan main bang ya di situs elang bola bang. Ya buat abang-abangku bisa langsung japri aja bang ke WA aku bang. Untuk linknya bang udah aku sediakan abangku di kolom komentar bang. Boleh langsung abang klik aja bang untuk linknya bang ya. Teknik dan skill individu tak terduga. Saksikan Liga Futsal Profesional 2022-2023 setiap hari jam 12 siang di Soccer Channel. Saatnya para fans bola untuk bernostalgia. Mengulas sebuah pertandingan hebat di era terdahulu. Perjalanan tim-tim terbaik dunia yang menjadi fenomena pada zamannya. Saksikan World Classic League setiap hari jam 6 sore di Soccer Channel. 4 gol tambahan berhasil dicetak oleh pemain Indonesia. Ada brace yang tadi dicetak oleh Ramadan Sananta dan juga brace dari Dimas Derajat sekaligus menambah koleksinya menjadi hat-trick di pertandingan kali ini. 6 gol akhirnya berhasil disarangkan ke gawang Brunei Darussalam. Apa yang Anda lihat dari sepanjang pertandingan terutama tadi di babak kedua? Ya, pergantian pemain yang efektif ya dari Coach Sintayong, bagaimana memasukkan pemain-pemain yang akhirnya berimpact positif dengan masuknya Witan dan juga Ricky Kambuaya ya, ditambah Egy membuat para pemain Indonesia yang sedikit deadlock di akhir babak pertama tadi akhirnya bisa dipecahkan karena